Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, di mana kami semuanya boleh dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melanjutkan pertemuan meditasi kami yang ke-53. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami sepanjang hari ini. Kami juga ingin mendoakan bagi sahabat teman-teman kami semuanya, Bapak Ibu lainnya, para romo juga suster, yang mungkin pada malam hari ini berhalangan hadir karena keadaan sesuatu dan lain hal. Kami juga pada malam hari ini ingin mendoakan bagi Romo Siriakus yang pada saat ini sedang sakit. Kami mohon Engkau kiranya menjamah memulihkan, agar kiranya Romo dapat pulih kembali dan melanjutkan pelayanan-pelayanannya kepada kami semuanya. Kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh perangkat alat elektronik kami, sehingga kami boleh dapat melanjutkan pertemuan ini dan jauhkan kami dari segala hal-hal buruk lainnya. Ya Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Janda miskin itu telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Diambil dari Injil suci menurut Santo Markus, bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Surat ke-38 Klimen dari Alexandria. Yesus Tabib Ilahi. Mungkin semua identitas terlahir dari suatu konflik. Heraklitus, filsuf pro-Sokrates, berpendapat bahwa segala sesuatu terlahir dari konflik. Identitas Kristiani pada saat masih bayi juga harus berurusan dengan dan terpisah dari kekuatan religius dan filosofi besar agama Yahudi, pemikiran-pemikiran Yunani, dan
Gnostisisme. Alexandria, sebuah kota yang didirikan atas visi para universalis, menjadi pusat pengaruh yang paling awal dari proses ini. Bahkan pada zaman Kristus, ketika Philo, seorang pemikir Yahudi, menyatukan pemikiran-pemikiran Yunani dan Yahudi dan kitab suci Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Alexandria adalah tempat di mana dialog dan bukan pemaksaan menjadi ciri khusus dari pencarian kebenaran. Clement dari Alexandria mungkin lahir di Athena pada tahun 150 Masehi. Tertarik oleh gravitasi kota yang penuh dengan ide-ide luar biasa ini. Dan di sana dia bertemu dengan pembimbing Kristianinya, Pantaleus, yang telah mengunjungi dan belajar filosofi India, merupakan pemimpin pertama dari sekolah kateketis Kristiani pertama, dan kemudian posisi tersebut diteruskan oleh Clement. Ketika masa menjamurnya intelektual ini ditutup oleh penguasa pada abad ketiga, Clement, seorang yang sudah menikah, dipaksa untuk memberesi semua bukunya dan melarikan diri dan meninggal di tempat pengasingan sekitar tahun 215. Sebagai seorang teolog mistik pertama, dia mewariskan kepada kita sebuah model pemikiran Kristiani yang begitu mendalam dan diwarnai dengan kekatolikan pemikiran Kristus yang dia serukan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak melawan kodrat dapat melawan Kristus. Lanjut. Mungkin semua identitas terlahir dari suatu konflik. Humanis Kristiani Humanis Kristiani yang melihat sabda Allah dan 2 kali lipat bersiap-siap untuk inkarnasi dengan apa Pak Widu? Dengan menggunakan filosofi Yunani dan kitab suci Ibrani, Clement menyuguhkan kekristenan sedemikian rupa sehingga dunia pendidikan dapat menghormati kekristenan tersebut. Bayangkan sekarang ini betapa indah rasanya jika inti kepercayaan ini diwakili oleh seorang Ratzinger atau William daripada oleh sebuah masalah fundamentalis. Pemikiran Katolik Clement bertentangan dengan teman Afrikanya yang penekanan imannya sangat berbeda. Apa beda Athena dengan Yerusalem? Tanya Tertullian dengan bebas. Bahkan sebagai seorang Kristen Platonis sekalipun, Clement berpegang pada doktrin dasar tentang inkarnasi, kodrat manusia ilahi Yesus dan Kristus sebagai penyelamat umat manusia. Setiap orang membutuhkan Kristus, bukan sebagai ujian dogmatis pengajaran konvensional, melainkan sebagai sebuah pewahyuan yang memberi inspirasi. Bagi Clement, inkarnasi adalah sebuah karya pengajaran dan juga pewahyuan, dan terobosan iman terus-menerus ini menyangga kesegaran dan keluasan teologisnya seperti telah mengakarkan dan mengarahkan doa-doanya. Dalam dirinya kita melihat teologi dan pengalaman tidak bertujuan untuk dipisahkan. Clement adalah teolog pertama membicarakan keselamatan sebagai teosis.
pengilahian. Proses bukanlah proses hukum. Menurut Clement, dosa bukanlah suatu pelanggaran. Dosa bukanlah suatu pelanggaran aturan yang berbuah hukuman, melainkan suatu akibat tidak masuk akal dari ketidaktahuan. Dia menggunakan metafora yang juga dipakai oleh Julian dari Norwich yang menggambarkan teologi keselamatannya itu, yaitu si Adam yang terperosok ke dalam parit karena dia tidak dapat melompatinya dan tidak dapat keluar. Adam yang kedua datang untuk menolongnya, bukan untuk menghukumnya. Dan hidup obat dari tabib ilahi, sang sabda yang selamanya memegang kendali alam semesta. Dan yang inkarnasi dikenal sebagai tabib yang menyembuhkan semua penyakit manusia dan dukun suci dari jiwa yang sakit. Pengetahuan ini adalah iman. Oleh karena itu, Clement menganggap Kristianitas sebagai gnostik sejati. Meskipun dia membela keyakinan Kristiani dari pengambil alian oleh aliran Gnostisisme, dia tidak menyangkal bahwa cara dan sudut pendekatan Gnostik ini benar. Pandangan Clement tentang pertumbuhan pribadi pengetahuan rohani para murid ini dinyatakan dalam 3 karya besarnya. Potret Kristus atau nasihat, memperkenalkan Kristus sebagai logos pada pemikiran pagan dengan penekanan pada kepercayaan. Setiap orang dapat memilih untuk percaya atau tidak percaya. Dalam pedagogus atau tutor, dia berfokus pada karya ajaran Kristus dan pemurnian para murid. Di sini kita melihat ilustrasi pertama yang dapat disebut sebagai spiritualitas Kristiani terpadu. Iman sebagai cara hidup holistik dengan makna sosial, ekonomi, menyentuh cara-cara orang berpakaian, makan, memakai perhiasan dan minyak wangi, mandi, berjalan, berbicara, dan berhubungan dalam perkawinan. Dalam stromatis atau kantong karpet, dengan gaya yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu, mengapa murid-murid yang lebih maju di mana pengetahuan pengalaman langsung akan kebenaran mulai muncul. Ketiga tahap perjalanan rohani ini menjadi standar bagi seluruh tradisi Kristus Sang Guru, melatih para gnostik dengan misteri. Orang-orang percaya dengan karya-karya yang baik. Orang-orang yang berhati keras dengan disiplin yang mengarahkan. Pengikut-pengikut baru taat karena takut, terdorong oleh keinginan untuk memperoleh imbalan. Orang-orang yang percaya membentuk kebiasaan yang baik. Para gnostik taat karena kasih dan tidak memiliki keinginan karena telah memiliki semua yang mereka butuhkan melalui Roh Kudus, dan mereka secara manusiawi sebisa mungkin semirip Allah. Irenaeus, Athanasius, dan kemudian Agustinus berbagi dengan Clement kunci kepercayaan patristik bahwa maksud dari inkarnasi Allah adalah pengilahian manusia. Pernyataan yang berani ini yang kemudian dalam tradisi menjadi berbahaya, kemudian menarik para agnostik seperti halnya menarik para New Ager samar-samar sekarang ini. Bagaimanapun juga makna Kristiani dari ide tersebut tepat dan masuk akal. Makna tersebut menghubungkan pengalaman pribadi dengan misteri Allah yang tak terlukiskan.
Teosis adalah karya kasih, tidak hanya pemikiran saja. Kita akan terus melihat dalam survei kita tentang tradisi bahwa kontemplasi adalah karya kasih. Semakin orang mengasihi Allah, semakin dalam dia masuk dalam Allah, kata Clement. Dan yang membuat hal ini terjadi adalah yang disebut oleh Aquinas, connaturality atau bawaan dari lahir. Clement berkembang dalam iman Kristiani melalui ayat-ayat dalam kitab Kejadian yang mengatakan bahwa manusia tercipta dalam gambar dan rupa Allah, merupakan ide Plato. Kita hanya bisa tahu bahwa kita serupa. Menurut Plato, nous, pikiran, bagian jiwa yang terdalam, yang memungkinkan kita untuk mengenal Allah. Namun dengan menerjemahkannya sebagai intelek, sekarang ini akan menyesatkan. Yang lebih mendekati fungsi pikiran tersebut adalah budi dalam bahasa Sanskerta atau hati dalam bahasa kitab suci. Bagi Clement, nous adalah makna dari manusia sebagai gambar Allah dan merupakan organ doa. Mau diganti Pak Basuki? Menjadi ikon, coba. Menjadi ikon atau gambar Allah bagi para pemikir mistik berarti tidak dalam keadaan beku, melainkan sebuah proses dinamis. Kita akan menjadi seorang makhluk dalam proses persatuan yang harmonis dengan Allah. Ada kecenderungan untuk memisahkan diri dalam seluruh proses tersebut. Tubuh tidak banyak yang dilihat dan kontemplasi bisa nampak seperti momok. Namun Kristen Clement yang berakar pada inkarnasi dapat mengendalikannya. Gnostik sejati adalah gereja Kristiani yang terlibat sepenuhnya. Karya-karya yang baik mengalir dari doa. Dan sebagai seorang kontemplatif Kristiani, dia lebih besar dalam kerajaan Allah bagi yang melakukan dan mengajar. Karena bagi dia semua adalah sahabat. Perpaduan antara yang transenden terungkap dalam teosis dan yang imanen terungkap dalam kasih adalah yang tak terbatas. Menurut Clement, kesempurnaan berarti kita tidak pernah menjadi sempurna dan bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Kodrat kontemplasi tanpa gambar yang disebut oleh Origen, penerus Clement, sebagai doa murni adalah karya pengalaman teologi ini di mana kita terus-menerus bergerak melalui kesucian menuju keluasan. Clement adalah pembicara besar pertama tentang dimensi apophatik mengenai Allah, di mana semua orang terpanggil. Kita mungkin suatu ketika mencapai pengertian akan yang kuasa, tidak dengan mengetahui apa adanya dia, melainkan yang bukan dia. Seorang Kristiani yang dewasa, kita belajar dari Clement pada awal tradisi kita. Secara teologis memiliki dua bahasa. Dia ada berkata, di mana yang tidak Tuhan. Tidak di mana-mana. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Hal ini meliputi seluruh dasar dan menghindari keangkuhan yang telah membawa kita ke dalam zaman
dan kebodohan. Ilmu pengetahuan hanya mempercayai apa yang dapat kita lihat dan kita ukur. Teruskan Pak Wi, tolong Pak Wi. Kesan kecerdasan mistik Clement pada pemikiran dan spiritualitas Kristiani sangat besar. Begitu juga halnya dalam dan luasnya perjumpaannya dengan Kristus, yang membuat dirinya menjadi kombinasi yang langka. Sebuah otoritas yang dikasihi. Bagi Clement, Yesus mempunyai suara dengan banyak nada dan cara yang berbeda-beda dalam keselamatan manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesehatan jiwa yang sejati. Yesus sebagai penyelamat telah menemukan obat yang masuk akal, yang menuntun pada ketajaman persepsi dan keselamatan bagi semua. Di balik rancangan pemikiran besar ini, kita merasakan kedekatan seseorang yang terjebak dalam keindahan cinta yang luar biasa. Lawrence Freeman, OSP. Luar biasa sekali ya bacaan kita pada malam hari ini. Mungkin sedikit yang bisa saya rangkum, yaitu bahwa ini mengajarkan kita bahwa poin-poin dasarnya semakin orang mengasihi Allah, semakin dalam dia masuk dalam Allah. Dan kesempurnaan berarti kita tidak pernah menjadi sempurna. Kemudian mungkin Bapak Ibu kalau yang melakukan meditasi ya, kalau bagi saya sendiri ini saya mengena sekali dengan kata-kata pada alinea paragraf terakhir. Bagi Clemens, Yesus mempunyai suara dengan banyak nada dan cara yang berbeda-beda dalam keselamatan manusia. Yang bisa saya sampaikan bahwa selama saya bermeditasi, mungkin sedikit aja, selama bermeditasi, kita pasti akan mengenal dan memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Tentu saja kita pasti akan mendengar apa yang suara Yesus itu. Memang ia tidak datang secara langsung ya, tapi pasti keluar dari dalam hati kita itu seperti apa nadanya. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit. Mungkin dari Ibu Arum sebagai koordinator bisa memberikan kami pencerahan lebih dalam lagi terkait Yesus Tabib Ilahi pada malam hari ini. Bisa diangkat dari pengalaman Bapak Ibu. Kalau saya pengalaman terakhir ini benar. Kebetulan merupakan suatu pengalaman pribadi. Dilempar dulu Mbak Lisa. Siapa ada yang mau sharing atau ada? Oke, siapa yang ada mau sharing mungkin terkait Yesus dalam perjalanan spiritual kita di usia yang sudah tidak muda lagi ya, kita bukan anak-anak gitu, maksudnya kita sudah termasuk usia matang untuk bisa meyakini mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar, dan tentunya saat ini kita sedang dalam menjalankan proses keimanan kita masing-masing. Seberapa dalam kita beriman akan keyakinan yang kita sedang imani saat ini, tentu kita memiliki sebuah ruang atau mungkin besar tingginya iman kita terhadap Yesus, sehingga memberikan kita kekuatan untuk bisa melanjutkan perjalanan keheningan yang suka kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu mungkin ada masukan terkait proses perjalanan spiritual sebelum masuk dalam meditasi atau setelah mengikuti meditasi, pasti ada perubahan dalam hidup ini, termasuk saya. Kalau berbicara soal saya pasti panjang, dari kedosaan, dari pertobatan, dan mulai kalem, mulai ya benar, puji Tuhan, meditasi memberikan sebuah perubahan yang baik dalam hidup saya. Silakan Bapak Ibu sekalian, apa saja kita bisa bicarakan terkait spiritualitas kita sebelum bermeditasi. Mungkin kita
merasa seperti apa, setelah meditasi seperti apa, pasti ada buah-buahnya. Entah dari ketujuh buah pokok itu yang telah sering kita dengar bahwa cinta kasih atau lebih ini itu pasti ada perubahan. Kalau saya memang benar ada perubahan. Mungkin Bapak Ibu sekalian silakan memberikan masukan atau anggap aja segala sharing itu sebagai sebuah saling menyelamatkan ya, maksudnya kita saling bertolong-tolong untuk bisa saling menghindarkan satu dengan lainnya. Kalau menunjukkan bahwa oh saya berdosa banyak, dosa saya kalau diceritakan banyak. Tapi pada masa masuk pada pertobatan itu yang karena meditasi. Oke, silakan Ibu Sabina atau teman-teman yang lainnya ada yang dari bergabung pada malam hari ini, Bapak Joni Wijaya dari Jakarta, ada Ibu Helmida, ada Ibu Lydia Susanti, ada Terima kasih Mbak Lisa. Pak Daniel, Saya mau Pak Basuki. Mau sharing sedikit aja. Okay, ya. Mungkin kalau saya gini, Mbak Lisa, saya rasakan meditasi saya sebelum pensiun dan sesudah pensiun. Okay. Bebas dari lepas dari tugas dengan perkantoran institusi. Memang setelah pensiun permasalahan berkurang. Urusan kantor tidak ada. Ya ada tapi tidak full dan berhubungan dengan orang tidak sebanyak yang dulu. Jadi kalau menurut saya kita meditasi itu enak kalau kita bergaul sama orang yang positif. Dalam arti seperti bicara kasar, olok-olokan yang tidak membangun, yang bikin hati terluka, memang berbeda. Jadi terus terang meditasi itu kita bisa fokus, kita bisa mendalami kalau hati kita itu bisa bersih duluan. Bukan berarti saya bersih, tidak, jauh dari saya masih kotor. Tapi mengurangi dalam arti mengurangi permasalahan itu. Terus terang saya dulu saya pensiunan pegawai negeri. Kalau sudah ngurusi SPJ itu meditasi kacau sudah. Sudah kacau. Kalau ngurus SPJ baru ketawa dulu. Buki Arso mungkin juga ketawa itu. Ya, kalau sudah ngurusi SPJ ya sudah. Karena itu terus terang bergejolak antara memori di kantor dengan hati itu terus terang. Jadi kalau mungkin nanti Bu Lisa atau Bapak Ibu semuanya makin perjalanan makin lama meditasi, permasalahan anak, cucu berkurang, meditasi makin enak, terus terang. Tapi saya yakin kayak Pak Wi, Mbak Lisa masih masih berjuang. Tapi bersyukur, tapi nikmati aja. Nanti suatu ketika akan menemukan pada titik tertentu. Baik. Mungkin terima kasih, mohon maaf aja sharing saya. Terima kasih. Luar biasa. Semoga bermanfaat. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Basuki. Pengalaman hidup itu pasti ada baik, pasti selalu buruk-buruk dulu ya. Jadi santo santa itu selalu tidak langsung jadi lahir tuh langsung santo santa gitu. Jadi kita tuh ada proses. Sebenarnya dalam pengajaran pada malam hari ini itu adalah berkaitan dengan iman dan akal budi, di mana kita itu berusaha untuk selalu mencari Tuhan ya dalam kehidupan kita, dan selalu Romo Siri pernah membilang bahwa kerinduan itu harus dipupuk selalu gitu, untuk selalu ada merindu selalu dengan Tuhan setiap hari gitu. Oke, mungkin ada ibu bapak sekalian yang memiliki pandangan spiritual yang bisa membangun, saling menguatkan untuk kita semuanya. Silakan. Semangat.
Mari. Oh, ada Pak Daniel dari Tuban juga ya. Selamat malam. Dari Jakarta juga. Oke, masih pada memikir-mikir semua ini ya, apa dosa saya. Jangan-jangan udah suci semua. Boleh gitu. suruh mereka sharing, Bu Lisa? Ya, Boleh saja mereka suruh mereka sharing. silakan. Ya, mari silakan. Ya, disebutkan siapa yang bisa. Mungkin Bapak Daniel Dwi Kartiko dari Tuban. Silakan. Dia matikan videonya dia. Oh, matikan. Oke. Silakan. Ada Pak Joni Jaya dari Jakarta juga. Ya, malam saya pas dulu, Bu. Oh, Pastor. Pas dulu. belum sharing. Pastor Pas dulu. pas dulu. Oh, pas dulu. Oke. Ya. Pas dulu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa dibuka mute iya. videonya ya. Mungkin bisa kita saling bertegur sapa. Pak Joni, selamat malam ya. Terima kasih udah hadir di MKKCU pada malam hari ini. Ada juga mungkin Ibu Helmida, Ibu Lydia, Ibu Susi Kodo, silakan. Suatu kebahagiaan ya, bisa saling menguatkan, menyelamatkan tentunya. Pengalaman kita itu pada dasarnya saling menyelamatkan ya, untuk bisa saling menguatkan. Bila tidak ada, Bu Lisa, saya mau sampaikan inti pengajaran kita malam hari ini. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus atas kehadiran Ibu Bapak untuk bergabung dalam Zoom meeting MK Keuskupan Agung Samarinda. Seperti yang disampaikan dalam bacaan kitab suci Markus bab 12 ayat 38 sampai 44, di situ dikatakan tentang persembahan, ya. Di situ diinti dari kisah seorang janda yang memberikan persembahan bukan dari kelebihan yang dia miliki, namun dari kekurangan. Ini adalah bentuk kemurnian hati, kesungguhan hati, bahwa janda itu melambangkan diri yang tidak sempurna, ya. Namun dia mempersembahkan seluruh miliknya. Artinya juga ketika kita meditasi, kita belajar untuk mengarahkan perhatian kita kepada Allah. Perhatian kita kepada Allah dalam meditasi, tapi dalam implementasi keseharian, kita mengaktualisasikan kasih itu kepada sesama kita. Ada disebut tentang genosis ya tadi ya, spiritualitas dari Clement. Namun ada hal memang bisa mungkin Pak Wianto, saya minta di slide lagi, paling akhir Pak Wianto, yang paling akhir tentang transenden dan imanen. Yang terakhir. Lagi. Ya, lagi. Oke ya, sebelumnya. Ya. Kita lihat ada poin di situ, perpaduan antara transenden. Transenden itu kedalaman diri, kedalaman batin kita yang terdalam. Allah yang adalah gambaran jauh di surga, di langit sana, itu mungkin akan berbeda dengan imanen yang mana Allah tinggal di dalam hati kita. Dulu dalam kisah
Dalam kitab suci digambarkan bahwa Allah itu begitu sangat jauh. Sangat-sangat jauh untuk kita capai. Bahkan hanya para nabi saja yang bicara langsung dengan Allah. Dengan kata-kata yang langsung bisa ditangkap oleh para nabi. Dalam kita menekuni meditasi, kita menguraikan diri kita dalam persatuan tubuh dan jiwa kita. Kita menelusuri batin kita, memasuki relung hati yang terdalam, proses imanen, itu adalah kasih. Itu berarti kita tidak pernah menjadi sempurna. Sebagai manusia, kita gambaran dalam jati diri Allah. Meskipun di situ kisah dalam spiritualitas Clement, seolah-olah manusia bisa mengupayakan diri sesempurna seperti Allah. Namun dalam perjalanan kita sebagai meditator, tentu kita tidak akan bisa mengalami hal itu. Banyak kedosaan, banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak yang kita dapatkan bahwa kita jauh dari kesempurnaan itu, namun kita menyadari bahwa Allah membimbing dan menuntun kita agar kita menanggapi kasih itu sebagai jalan kesempurnaan. Ya, bukan dalam kesempurnaan arti pandang kita menjadi sempurna dalam konteks pemikiran kita, keinginan kita, kehendak kita, akal budi kita, tapi kesempurnaan dalam kasih. Di situ kasih yang menjadi satu proses imanen yang kita jalani terungkap dalam sebuah implementasi nyata, realitas nyata kita keseharian, bagaimana kita berrelasi dengan sesama kita. Maka dari itu, Ibu Bapak yang terkasih, kita tidak perlu bingung dan kita tidak perlu menguraikan sedetail mungkin peristiwa gnostik ini, bacaan ini dari Weekly Teaching pada malam hari ini. Namun kita bisa melihat bacaan kitab suci mendorong kita untuk semakin murni hati, menjalani meditasi pagi dan malam, bertekun, bermeditasi, mengucapkan kata suci di dalam hati kita, Maranatha. Ketekunan kita bermeditasi mengajak kita menjadi murid Kristus. Seorang murid tidak lebih baik daripada guru. Seorang hamba juga tidak lebih tinggi daripada tuannya. Apa yang dialami oleh guru dan tuannya, kita mencoba untuk mengikutinya. Meditasi Kristiani, jalan keheningan ini, semoga menghantarkan kita kepada kesungguhan hati, kemurnian hati, supaya kita benar-benar mendengarkan kehendak Tuhan yang bersuara dalam suara hati, suara batin yang membimbing kita hanya melalui keheningan. Belajar meditasi berarti belajar untuk hening. Ketika kita hening, kita belajar untuk mendengar suara hati yang kita imani sebagai suara dari Allah sendiri. Tetapi kita memang harus melalui proses discernment, melalui proses keheningan, melalui proses pertobatan yang berulang-ulang. Jujur saja, dalam sharing saya pada malam hari ini, saya tidak merasa saya lebih baik. Saya tidak merasa lebih baik, tetapi saya berusaha untuk jujur apa yang saya katakan. Apa yang saya rasakan. Saya berusaha untuk jujur
menyampaikan apa yang saya rasakan. Meskipun itu mungkin bagi otak berpikir, dipikir, direnungkan, itu sedikit atau banyak menyalahi. Tapi saya berusaha untuk jujur. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang saya rasakan, apa yang bukan keinginan. Saya ngalir aja kalau soal keinginan. Tetapi ada sesuatu yang saya rasakan, itu saya jujur, saya ungkapkan, saya katakan. Bahkan saya lakukan. Ke depan mungkin ada banyak hal yang perlu saya terbuka. Tapi sekali lagi, saya tidak takut untuk tetap meditasi. Meskipun akan ada banyak suara-suara sumbang terhadap saya, tetapi saya tidak melihat itu menjadi suatu penghalang saya untuk perjumpaan dengan Allah. Karena satu yang membuat saya membuka akan hal itu sebagai suatu proses imanen, bahwa ini menjadi konsekuensi saya ketika saya mencoba untuk melepas. Mari kita semua, para meditator meditasi Kristiani, jangan segan-segan untuk mau terbuka. Boleh sharing dengan orang yang sekiranya bisa diajak berbicara dan memberikan pendapat ataupun memberikan solusi, atau juga bisa membantu dalam kemajuan rohani. Tapi yang utama adalah meditasi dan keheningan itu sendiri. Terima kasih Ibu Lisa atas waktunya yang diberikan pada saya. Wow, luar biasa sekali ya Ibu. Kayaknya itu sudah cakup semuanya ya Ibu, sudah garis besar keseluruhannya itu. Tinggal kita menerapkan kehidupan kita masing-masing ya. Kembali lagi kalau dari saya selalu berusaha untuk menciptakan kerinduan itu dengan Tuhan setiap hari. Ya lewat berdoa tentunya ya. Dimana kalau kita punya keluarga itu, kalau kita jauh ataupun dekat, pasti mungkin cuma pergi kerja gitu, pasti kita rindu ya. Kapan suami saya pulang ini, atau kapan anak saya pulang dari sekolah ini biar bisa berkumpul. Demikian juga mungkin, demikian juga ya Tuhan Yesus pasti seperti itu ya terhadap kita. Kapan Lisa ini bertobat? Dari dulu mungkin begitu Tuhan Yesus pikir. Jadi ya puji Tuhan, saya selangkah lebih mendekat ke rumah Tuhan, lebih baik lagi lah dalam hidup ini. Ada mungkin waktu kita masih sedikit ya, mungkin 15 menit ada dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian untuk menanggapi, memberikan pengalamannya juga, memberikan sharingnya juga terkait kehidupan spiritual ya saat ini gitu, hingga saat ini, hingga di usia ini gitu. Bu Lisa, Ya, Pak Wi, kalau kita berikan kesempatan bagi para meditator untuk sharing, tapi kalau tidak ada lagi, saya sudah siapkan memutar ini pengajarannya dari nasional. Oke, baik Pak Wi. Nanti di info ya Bu. Oh ya. Lanjut. Oke. Apa ini? Selanjutnya bagaimana ini, Pak Wi? Berikan kesempatan dulu Bu bagi yang lain untuk sharing. Oke, mungkin saya yang siapa ya? Kira-kira Bapak Ibu sekalian ini yang mungkin sudah melakukan meditasi dulu, udah berapa lama melakukan meditasi, baru juga tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Pak Yohanes Bambang ini mungkin. Silakan
Agak delay ya Ibu Arum ya. Bu Arum, halo. Delay ya Bu. Sinyal mungkin ya. Iya. Ada Ibu Susi. Iya, ada. Silakan Ibu. Jika berkenan. Buat masa ini saya masih belajar dari kawan-kawan. Jadi saya banyak mendengar saja. Ya, tapi pernah juga memang melakukan meditasi. Cuma kadang-kadang ada ramai kawan kan, budak-budak, jadi terpaksa tutup video. Tapi sentiasa ikutlah. Iya. Ibu Susi udah berapa lama? Udah pernah mengikutinya? Sejak masuk dalam grup. Oh ya, baik. Iya. Baik, semoga kelompok-kelompok meditasi ini bisa saling menghantarkan dan menguatkan ya untuk paham lebih jauh lagi terkait keinginan Ibu Susi, akan ketertarikan untuk bisa masuk dalam aktivitas untuk melakukan meditasi itu sendiri ya. Iya. Terima kasih sharing dari kawan-kawan. Terima kasih. Memang bagus. Saya rasa macam bagus sebab membangun diri saya sendiri dalam meditasi ataupun lebih mengenal Tuhan begitu. Bu Arum. Ya. Halo. Saya Bu Sabina. Oke, Ibu Sabina. Kedengaran suara saya? Ya. Maaf, silakan. Bu Sabina dari mana ya? Di pohon durian, Pak. Silakan, Ibu. Kita pernah Tetangga sebelah. Kita pernah berbicara saya pernah mendapatkan materi tentang ego. Kemudian kita pernah mendengar Romo Siri dalam yang kalau enggak yang ke-29 yang ke-30 itu berbicara tentang kita harus memupuk kerinduan. Jadi kita itu rindu akan Allah, maka kita bermeditasi dan sebagainya. Itu karena kita rindu akan Allah. Jujur ya, mungkin saya tidak tahu apakah itu ego saya. Tetapi ketika saya dalam duka ya, beberapa bulan yang lalu adik saya dipanggil Tuhan itu, dipanggil mendadak pas dia sepak bola. Nah itu saya dalam duka, terus saya beberapa bulan itu tidak ikut grup, tidak hadir dalam Zoom meeting. Dan saya masih bertahan untuk bermeditasi. Alasannya kenapa saya itu masih bisa bertahan, itu jujur karena saya butuh karena saya merasakan saya mendapatkan penguatan ya. Karena saya butuh untuk memperbaiki emosi saya ya, karena dengan saya bermeditasi pagi dan malam ya, saya nggak sore, itu memberikan keteduhan, memberikan ketenangan, memberikan keseimbangan mental saya juga mungkin terbina lebih baik. Itu berarti kan saya karena kebutuhan saya ya, bukan saya rindu akan Allah, walaupun rindu itu ada, tapi ada alasan tersebut.
Mungkin itu ego saya ya, Bu. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Bu Sabina. Menyangkut ego dan kerinduan itu agak sedikit berbeda ya. Kerinduan yang kita bahas tentang kerinduan kita kepada Allah itu sebenarnya ada satu pertanyaan kemarin waktu sesi 4 webinar kita. Frater Eki bertanya, kerinduan itu datang dari siapa? Kerinduan kita sebagai manusia atau kerinduan itu datang sendiri dari Allah? Sebenarnya kita kalau membicarakan tentang kerinduan itu terkait dengan kontemplasi. Jadi ketika segala daya kita itu pada kendali Allah sendiri, kerinduan itu datang dari Allah supaya kita dipanggil untuk semakin menekuni kontemplasi. Tetapi ketika kita merindukan sesuatu itu juga berasal dari diri kita, oleh kerinduan-kerinduan pengalaman akan Allah dalam kontemplasi, itu berarti akal budi kita menarik kita kepada suatu pengalaman itu, di mana kita berharap kita mengalaminya kembali, ya itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Allah sendiri pun juga bekerja melalui diri kita, melalui dari hal-hal yang kita temui keseharian kita. Maka ketika saya mencoba untuk, contoh ya, real ya, saya tidak menganggap diri saya paling benar, tidak. Tapi saya memberi satu gambaran, ketika saya mengalami kekeringan di padang gurun, ketika persoalan itu datang, saya hanya rindu ingin duduk di depan tabernakel. Dan saya mengupayakan itu setiap hari. Bagaimana saya mengupayakan itu untuk bisa menerima, menyambut tubuh dan darah Kristus. Untuk saat-saat itu, seorang umat mungkin belum ada yang ikut misa di kapel keuskupan. Contoh ya, itu saja. Tapi saya mencoba untuk bagaimana saya bisa masuk. Karena kalau ikut di Santo Lukas kan sore ya, sore saya tidak bisa, terbatas. Dan selain juga waktunya sore, jauh juga. Kalau di keuskupan kan dekat dengan puskesmas. Sambil saya kerja, sebelum kerja saya misa duluan. Nah itu satu upaya bahwa saya juga rindu untuk menerima dan mengalami apa yang kita sebut dengan proses iman itu. Tapi kalau mengenai ego, itu memang ada sesuatu yang kita kait dengan keinginan dan hasrat, serta kehendak. Tentu ini akan melibatkan begitu banyak akal budi kita. Kalau misalnya kita membangun diri kita dalam sebuah kejatian diri kita, melalui beranjak dari peristiwa-peristiwa ego, jika kita dituntun untuk mengenali diri kita, memungkinkan sekali proses itu kita rindukan. Berarti Allah ada bekerja dan kita melihat bahwa Allah itu bekerja. Tapi kita melihatnya dalam refleksi, bisa kita meditasi juga. Dalam keseharian kita sebenarnya bisa melihat bahwa Allah itu ada sebenarnya. Pengalaman Allah itu ada. Menggugah kita dari keegoan kita, ego ke self. Nah, ini lepas sebenarnya, melepas diri kita dalam keegoan menuju pada self, pada jati diri kita yang terdalam. Ada gambar yang tadi saya minta sama Pak Parjoto, mungkin Pak Parjoto bisa sharekan di sini mungkin gambar self, ya inti terdalam dari diri kita, dari perjalanan ego ke self. Tapi itu saya rasa menjadi satu proses kita yang jatuh bangun ya. Karena pengenalan diri adalah langkah awal sebelum kita melangkah kepada ego. Tak apa-apa Bu Sabina, belajar mengenali diri. Terima kasih Bu. Apakah itu kerinduan, apakah itu ego? Tidak apa-apa. Apakah sudah cukup Bu jawaban saya? Iya Bu, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Arum, terima kasih Bu Sabina atas pengalaman sharing pengalaman pada malam hari ini. Ada lagi Bapak Ibu 5 menit tersisa waktu kita. Bisa Sedikit. kita gabung. Atau Pak Saya Wi, sebenarnya kalau gimana Bu? jadi latihan doa batin Romo Siri yang ke-29 kalau saya tidak salah itu berbicara tentang merawat kerinduan itu. Ketika kita itu bermeditasi itu kan juga itu kita termasuk merawat kerinduan ya Bu Arum. Ya. Ya, salah satunya itu membaca kitab suci, mengikuti misa, meditasi. Kita sebenarnya menjaga kerinduan itu. Tetapi ketika ya, makasih. Oh. Ya, silakan lanjutkan aja, nggak apa-apa. Lagi Bu. Ada lagi Bu Sabina. Meditasinya banyak meditasinya itu tetap banyak pelanturan-pelanturan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kerinduan itu kan soal rasa ya. Kerinduan itu soal rasa. Pelanturan itu soal pikiran. Gangguan bisa saja datang dari luar, bisa datang dari diri. Ya, paham ya? Iya, seperti di buku apa itu dulu kayaknya buku berdoa bersama para guru. Lupa saya buku apa. Di situ kalau saya tidak yang duri dalam daging itu maksud saya itu agak-agak sulit untuk memahami. Duri dalam daging itu kalau pelanturan itu, kalau duri dalam daging itu kalau nggak salah Pak ingat saya dikirim sama iblis gitu buat ganggu siapa ya di situ. Mungkin Ibu pernah baca duri dalam daging itu kalau nggak salah di virus kesempurnaan ya. Ya, salah satunya di situ. Bisa. Nah, salah satunya di situ. Apakah pelanturan itu bukan duri dalam daging, Bu? Bukan dikirim iblis untuk ganggu kita? Bukan ya? Itu hal yang alami ya, kita alami. Pelanturan itu kita alami. Ya, memang ketika perjalanan diri ke dalam batin, itu setan begitu sangat menggoda kita. Bisa saja pelanturan itu datang dari setan dari masa lalu kita. Bisa saja datang dari masa sekarang. Bisa juga datang dari masa depan, hayalan. Tetapi kita tidak bisa melepaskan diri daripada pikiran. Ada istilah mengatakan kita ini hidup, maka kita berpikir. Kalau kita enggak hidup, maka enggak ada kita berpikir. Jadi pikiran itu selalu akan ada. Tapi itu tidak bisa kita sebut sebagai ulah setan. Bisa juga ulah setan, tetapi tidak semua pikiran itu berasal dari setan. Nah, lalu mengatakan duri dalam daging. Oh, sip. Sudah? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih Bu Sabina, Ibu Arum. Tidak ada pengumuman dari saya ya Bu Lisa. Oh, baik. Cukup. Ya. Hanya saya pelanturan ketika kita meditasi akan selalu ada. Pelanturan itu akan selalu ada.
Ya, bisa saja itu cara kerja setan untuk dengan kita bertekun bermeditasi, pelanturan itu tidaklah mengganggu. Itu tetap akan ada, tapi itu tidak akan membuat kita gimana? Terganggu ya, tergoda gitu. Kita akan menjadi semakin murni, semakin jujur dengan diri kita sebenarnya. Tetapi apakah itu sudah menjadi satu seturut dengan kehendak Allah? Nah, itu ada tahap-tahap berikutnya. Itu satu perjalanan dari ego kepada sel. Untuk duri dalam daging itu juga merupakan satu upaya setan. Tetapi ketika kita mengenali diri kita dan sudah mengenal ego kita, duri itu akan kita cabut. Tapi proses itu memang cukup menyakitkan. Dengan sendirinya dan dengan rahmat Tuhan tentunya. Bertekun saja, jangan menyerah, jangan putus asa oleh segala kekurangan kita, oleh segala kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita, kita tetap saja melangkah. Bahwa Tuhan Allah tetap akan bersama kita. Demikian. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena waktu juga yang akhirnya membatasi kita, kita masuk pada doa penutup.